Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini ayo kita sama-sama belajar mengenai harmoni dalam ekosistem. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita sama-sama saling mengenal dulu. Kenalkan, nama saya Zildawati Febrina dengan akhiran NIM 196, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi ini adalah peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat, atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia seperti sistem pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah yang mana dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Kemudian peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini ialah peserta didik mampu menyelidiki dan menjelaskan hubungan ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik di suatu ekosistem melalui pengamatan atau simulasi sederhana yang dimana peserta didik mampu menjelaskan bagaimana perubahan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi kestabilan ekosistem di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ayo kita diskusi. Bagian pertama, kita akan membahas tentang memakan dan dimakan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah? Yaps, betul sekali. Itu merupakan contoh rantai makanan sederhana. Jadi dalam semua ekosistem itu, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Jadi sumber energi itu berarti sumber makanan. Gambar di atas itu menunjukkan sebuah contoh yang dimana hubungan memakan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup. Terdapat 3 komponen dalam rantai makanan. Yang pertama ada komponen produsen. Jadi produsen ini merupakan makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan melalui sebuah proses yang bernama fotosintesis. Komponen kedua ada konsumen, di mana konsumen ini merupakan makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen ini memiliki tingkatan. Tingkat pertama itu herbivora, tingkat kedua karnivora, dan tingkat ketiga karnivora puncak atau predator. Dan komponen yang terakhir ada pengurai, merupakan organisme yang mengurai sisa makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah, contohnya seperti jamur, bakteri, dan cacing tanah. Bagian kedua, kita akan membahas bagaimana transfer energi antar makhluk hidup. Matahari merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup. Salah satunya tumbuhan. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk proses fotosintesis dan menghasilkan makanan. Sisa energi yang masih tersimpan dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Dengan demikian, hewan tersebut akan mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Selanjutnya, sisa energi yang masih tersimpan akan diambil lagi oleh konsumen 2, dan seterusnya. Energi ini akan terus ditransfer antar makhluk hidup sampai kembali lagi ke tumbuhan dalam bentuk humus di tanah. Para saintis memperkirakan setiap makhluk hidup itu setidaknya menggunakan 90% energinya untuk beraktivitas dan menyimpan sisanya sebanyak 10% di dalam tubuhnya. Bagian ketiga atau terakhir, ekosistem yang harmonis. Ekosistem yang harmonis adalah ekosistem yang dimana setiap komponennya seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan itu hidup dalam keseimbangan. Dampak ketidakseimbangan ekosistem itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor bencana alam seperti kebakaran hutan atau kekeringan. Yang kedua, ada faktor kegiatan manusia seperti penebangan liar, polusi, dan pemburuan. Adapun akibat yang akan terjadi dari ketidakseimbangan tersebut adalah berkurangnya sumber makanan bagi hewan yang tinggal di dalam ekosistem tersebut dan menurunnya populasi spesies tertentu.
Untuk itu, penting sekali kita menjaga ekosistem dengan cara yang pertama, menanam pohon untuk menjaga produsen tetap ada. Yang kedua, mengurangi polusi dan pembakaran hutan. Dan yang terakhir, menghindari perburuan liar. Keseimbangan ekosistem tetap terjaga karena jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal inilah yang akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita mengenai ekosistem yang harmonis. Untuk itu, mari kita menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.